Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fida Nur Hafazo dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah pokok pembahasan materi yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak warga negara sendiri adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Selain kita mempunyai hak warga negara, kita juga mempunyai hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Hak asasi bersifat universal yang artinya tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia hanya untuk warga Indonesia dan tidak berlaku untuk orang yang bukan warga Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara sendiri adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah orang itu warga negara Indonesia atau bukan. Yang perlu kita ingat adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi atau terpenuhi. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai dasar, instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat saya jabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sila pertama juga menggariskan kewajiban warga negara untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila kedua ini juga menggariskan kewajiban warga negara untuk melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.
Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjamin hak partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan musyawarah mufakat. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Nilai yang kedua adalah nilai-nilai instrumental dalam Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Dan yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pendidikan. Serta yang terakhir, perekonomian nasional. Nilai yang ketiga adalah nilai-nilai praksis dalam Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Berikut adalah sikap positif yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup, dan saling menghormati kebebasan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia dan saling mencintai sesama manusia. Sila yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Untuk sila keempat, sifat positif yang kita bisa tunjukkan adalah mengutamakan kepentingan negara dan bermasyarakat dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Untuk sila yang kelima, sikap positif yang dapat kita tunjukkan adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Yang kedua adalah kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan.
Masih sering terjadi kasus salah tangkap dan perbedaan perlakuan oknum aparat atau jabatan masih terjadi. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM, seperti pembunuhan dan kekerasan pada rumah tangga. Yang keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi dan pelanggaran hak cipta. Yang ketiga adalah kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketiga, mengoptimalkan peran-peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya kasus pelanggaran dan pengingkaran. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegak hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa yang bernegara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.